Hai, IHSG hari ini ditutup di 5.145 di atas harga penutupan bulan Juni 5139. Artinya breakout area resisten 5.103, 5.139. Candlenya white body candle, higher low, ini bagus. Mudah-mudahan besoknya lagi dan minggu depan masih bisa bagus IHSG-nya. Dan kalau kita zoom out sedikit, ini perkiraan area resistennya di sekitaran ini ada area bekas gap ya di 5.500-an, 5.600. Dan kalau kita ini lihat ada moving average 200 di 5.480. Jadi kisaran area resistennya di sekitaran itulah 5.500-an. Dan selama IHSG-nya ini masih bertahan di sekitaran 5.100 dan mungkin area psikologisnya 5.000. Jadi selama nggak turun lagi ke bawah 5.000 masih oke sih ya IHSG-nya, mudah-mudahan marketnya masih oke lah. Oke, kita lanjut explore saham-saham yang hari ini diakumulasi signifikan oleh big player. Kita pakai QT Chartbot dengan perintah explore-nya XPAC CS. Nah itulah, ada 14 saham yang keluar di explore. Pertama ACES, kita lihat satu-satu. ACES hari ini candlenya iya inside bar pattern sih, tapi ini posisinya lagi di area sideways 1550 1685 dan saya khawatirnya ini jadi double top. Jadi ini bagus akumnya, sebenarnya bagus akumnya juga naik sejak akhir Juni ya ini. Iya, sejak akhir Juni ini akumnya bagus, akumnya nanjak, kemudian sampai sekarang bahkan 3 hari berturut-turut kemarin akum histogramnya hijau berturut-turut, artinya big player masih konsisten akumulasi dan trennya nih sebenarnya masih bisa dibilang cenderung bergerak di dalam tren bullish sejak akhir Maret sampai sekarang. Dan hanya saja di beberapa hari terakhir ini cenderung sideways di 1550 1685 dan saya khawatir ini jadi double top. Kalau misalnya breakdown 1550 maka double topnya terkonfirmasi. Jadi rasanya kurang enak kalau misalnya dipakai untuk strategi trading untuk besok. Tapi ini dipantau, siapa tahu besok breakout 1685 ini jadi bagus, karena kalau breakout 1685 berpeluang meneruskan kenaikan atau penguatannya, dan kira-kira target breakoutnya itu di sekitaran 1800-an dan itu ada area resisten di 1835-an. Jadi 1800 1835 itu area resisten berikutnya, perkiraan resisten berikutnya jika berhasil breakout 1685. Jadi ACES dicatat buat besok, dipantau-pantau dulu. Yang kedua Bank Mandiri. Nah, BMRI hari ini ditutup menguat 5% sih ya, bagus. Candlenya higher low, white body candle, bodinya tebel. Kemudian big playernya 3 hari berturut-turut distribusi, akumulasi, rajin akumulasi dan signifikan nih. Dan volumenya juga gede. Terus untuk buat besok sih ini ya masih bisa hold lah ya. Di hold dulu yang sudah punya barang, karena sejak dari kemarin sih diajakin belinya. Dan kalau yang mau beli lagi ini ada geser ke time frame kecil, ini ada inside bar pattern di time frame 15 menit, tapi perlu dilihat dulu besok. Kalau breakout 5775 bolehlah beli lagi. Oke lah, itu untuk Bank Mandiri. Terus next BMTR. Ya BMTR ini kalau kita lihat hari ini tes moving average 100 di 214 kemudian kempes. Dan kalau kita lihat juga area ini harga penutupan terakhir di bulan Juni tertingginya itu di 218 belum dites. Ya untuk sekarang sih mepet ya. Ya jadi dipantau-pantau dulu lah. Terus friend kita lihat akumnya sih hijau spike dan harganya hari ini sih rebound, tapi masih di range sideways. Range sidewaysnya kelihatannya angkanya
dikit ya, dari 91 atau 88 ke 117 118, tapi ini persentasenya banyak loh. Dan cut loss-nya cukup gede. Jadi ini ada inside bar pattern sih di hourly. Lihat besok lah friend-nya. Dipantau dulu aja nggak apa-apa. Enough. Enough ya, udah enough. Cukup. Hari ini reject lagi, 3 hari berturut-turut reject. Siap-siap jualan mungkin ya yang punya barang ya. Terus MCAS kita skip aja lah ya. MCAS, terus MDKA pagi tadi sempat break inside bar pattern, sempat naik ke atas 17.25. Tapi tutupannya ternyata di 17.10, di bawah 17.25. Masih boleh di hold, akumnya juga masih hijau, big playernya masih konsisten, hitungannya masih konsisten akumulasi lah ya. Tapi ini akumnya nanjak terus gitu. Ya begitulah MDK, di hold dulu aja lah. Saham bullish. Terus all time high juga, resistennya biar langit aja. Di hold selama belum ada sinyal sell, belum ada lower high lower low atau breakdown inside bar dan atau outside bar atau sejenisnya, disimpan dulu. Terus Mayora, Emyor hari ini naik setelah beberapa hari candlenya doji dan akumnya hijau sih hari ini. Baru satu kali tapi dari beberapa minggu terakhir. Dan harganya cenderung sideways ya, di range 2160 2380. Jadi ya perkiraan resistennya dari rebound yang hari ini terjadi sekitaran di 2350 2380. Yang punya barang bisa di hold dulu aja. Terus PTBA disimpan dulu lah ya. Ini akumnya masih kayak kue lapis, hijau merah. Sekarang sih hijau. Mudah-mudahan masih lebih rajin lah akumulasinya. Dan ya selama nggak turun ke bawah 1995 masih bisa disimpan. Dan yang pengen beli kita tunggu lebih rajin akumulasi dulu lah big playernya. PTPP hari ini naik 8,6%, akumnya hijau tebel. Dan ya mestinya udah punya barang sih ya, di hold dulu aja karena ini perkiraan resistennya di area itu, ada area bekas gap di atasnya di sekitaran 11.30 11.55. Mudah-mudahan sih lancar karena ini kalau kita lihat trennya sejak akhir Maret lah masih cenderung bullish. Ya memang akumnya masih belum konsisten akumulasi, tapi hari ini akumnya hijau tebel. Yang sudah punya barang di hold dulu aja, yang belum punya barang kita lihat besok belinya. Terus Pura skip lah ya. Sido muncul masih cenderung sideways ya, range-nya lumayan lebar. Hari ini 2 hari berturut-turut akumnya hijau. Dan mudah-mudahan sih bisa rebound lah ke 1400-an lagi. Terus Sido WG. Kita tunggu big playernya akumulasi lebih sering dulu lah ya. Ini masih sideways juga di range 187-226. Kalau kita ambil di range yang sisi low dan high dari terluarnya lah. Dan ya posisi harganya sekarang di tengah area sideways, agak susah dibikin strateginya. Kita lihat besok lah. Kalau misalnya buat fast trade kita tunggu besok apakah ada pola-pola candle yang bisa dijadikan strategi trading. Terus kita lihat saham-saham yang akumnya masih bullish. XPACC ada 16 saham, nggak beda jauh ternyata hasil eksplornya dari yang akumnya hijau di atas average. Yang pertama Aces tadi udah kita bahas. BBCA belum dibahas. BCA seperti kemarin-kemarin masih sama strateginya, disimpan dulu aja, dan kalau naik ke atas 31 325 boleh beli. Dan kalau kita lihat selama BCA-nya sideways beberapa minggu belakangan ini dari range 29.900 31 325 itu masih di atas
moving average 20 di atas harga rata-rata 20 hari ke belakang. Jadi boleh dibeli besok jika naik ke atas 31325, dicatat. Terus boleh pasang auto order juga. Dan area resistennya itu masih di sekitar 34425, 35300. Masih lumayan banyak itu. Kira-kira ada berapa persen ya? Ada sekitar 11%. Masih lumayan lah. Terus next, BMRI udah dibahas, BMTR sudah, Boga skip aja lah ya. Ini volumenya rata kayak gini, nggak enak. Terus DMMX skip, Doit hari ini candlenya bullish Marubozu, akumnya sih merah. Cuman yang sudah punya barang ya di hold dulu aja. Perkiraan area resistennya itu di sekitar 300-an, 314. Mudah-mudahan lancar lah. Terus next, gudang garam. GGRM strateginya masih sama seperti yang kemarin. Sekarang ini lebih ke hold dulu selama nggak naik ke atas 50.600, nggak beli dulu nggak apa-apa. Belinya kalau naik ke atas 50.600. Terus Inaf udah tadi. Indosat ya masih di range sideways 2470 2640 sih ya. Akumnya sih bagus, big playernya rajin akumulasi. Tapi ditunggu aja lah, ditunggu nerusin bullish dulu. Dipantau-pantau dulu aja nih si Indosat. KF temennya si Inaf. Nah ya ini ya sudah, ini 3 hari berturut-turut reject. Siap-siap jualan mungkin ya yang punya barang. MCAS skip aja lah ya. MDKA sudah, PTBA sudah, Sril mau delete lah. Sril di 200-an deket area resisten 208214. Ya nggak banyak yang bisa diceritain deket area resisten sih. Terus TBIG kita lihat. TBIG setelah kemarin itu berhasil breakout area resisten 1200-an, 1185 1200. Kemudian hari ini sempat turun ke 1200 tes dan membentuk inside bar pattern. Jadi kalau besok naik ke atas 1245 itu artinya tanda penerusan kenaikannya ini. Jadi sinyal continuation. Jadi boleh beli lagi atau boleh buy atau boleh averaging up sih kalau naik ke atas 1245. Cut loss-nya kalau turun ke bawah 1185 dan perkiraan area resistennya tuh di 1315 1365. Ini ada peluang sekitar berapa persen ya? Masih lumayan. Masih 9% ke atas peluangnya. TBIG dicatat. Terus udah habis. Kita lihat hasil explore AFL. Nah, ada beberapa saham. Kita lihat dari bawah deh, dari yang kuning. Akra setelah 3 hari kemarin akumnya hijau, hari ini merah. Tapi masih di atas 2700, 2640 sih ya. Kalau dilihat trennya ini masih bagus, masih bullish, dan yang masih punya barang masih bisa di hold lah. Kalau mau beli lagi kita lihat besok. Sepertinya sih sekilas kalau bisa naik ke atas 2740 ada peluang meneruskan tren bullishnya, dan perkiraan area resistennya itu di sekitar berapa ya? Kita lihat weekly. Oh ini di sekitar 3100 dan 3220. Iya, tapi ini di bawahnya ada lagi. Sekitar di 3200 lah. Area resisten berikutnya jika berhasil meneruskan tren bullish yang terbentuk sejak akhir Maret juga.
Akra boleh dicatat lah, besok diamati. PTSN skip lah ya. BDMN masih di range sideways 2590 300. Nah, akumnya belum rajin akumulasi sih. 4 hari terakhir ini akum histogramnya masih kayak kue lapis hijau merah. Harapannya lebih sering hijaunya. Meskipun nggak gede-gede banget, tapi kalau hijaunya itu lebih sering itu enak. Jadi BDMN white ANC dulu, Mayora tadi udah, WG udah tadi. BNGA tadi belum, skip aja tapi. Sido tadi sudah, Elsa skip aja lah ya. Susah ini. Iya. Susah lah. Terus Pura skip lah. ITMG ini harapan saya akum histogram hijaunya lebih sering, cuman beberapa hari belakangan ini malah dalam satu minggu ini baru satu histogram hijau, baru satu histogram hijau. Dan 2 minggu belakangan ini hitungannya masih lebih banyak histogram merahnya. Jadi meskipun histogram hijau yang terbentuk yang muncul ini agak gede-gede dibandingkan histogram merah yang muncul di 2 minggu terakhir ini, tapi hitungannya masih lebih banyak histogram merahnya. Meskipun harganya rebound ya, cuman yang sudah punya barang sih masih bisa disimpan, masih bisa di hold. Perkiraan area resisten di 8900 9000-an. Mudah-mudahan big playernya lebih rajin lagi lah akumulasinya. Demas. Nah, Demas ada inside bar pattern. Big playernya 4 hari berturut-turut akumulasi. Buat yang sudah punya barang, dijagain aja trailing stopnya di bawah 216. Jadi kalau turun ke bawah 216 boleh take profit dulu. Karena ini mestinya sih sudah punya barang dari breakout minimal di waktu breakout 202 belinya. Ya meskipun akumnya baru kelihatan rajin akumulasi 4 hari belakangan ini ya. Dan kalau misalnya malah naik ke atas 232 itu malah jadi berpeluang meneruskan kenaikan. Perkiraan resisten berikutnya di sekitar 260-an. Jadi selama nggak turun, jadi strateginya kalau yang udah punya Demas, selama nggak turun ke bawah 216 boleh di hold. Dan kalau naik ke atas 232 averaging up boleh. Perkiraan area resisten selanjutnya di 260. Itu untuk Demas. Dan karena hari ini candlenya hitam dan ditutupnya tuh di bawah setengah candle, body candle putih sebelumnya, jadi nggak dimasukin rekomendasi. Lihat besok lah. Terus ICBP hari ini kumdet ya Pin. Hari ini kumdet, besok ex-date. Ya sudah. CTRA ini masih bisa disimpan dan akumnya cenderung flat ya 2 minggu terakhir ini. Big playernya kesannya nggak ngapa-ngapain, tapi masih boleh dibeli sih. Yang bagi yang pengen beli saham-saham properti, salah satu pilihannya boleh di CTRA. Cut lossnya di bawah 600. Yang sudah punya barang masih boleh disimpan, area resisten di 770 800-an. Dan kemudian Jasa Marga ini kita hindari dulu aja lah. Soalnya ya ini memang dia lagi tes area support bekas resisten yang di breakout. Cuman kalau kita lihat ini beberapa hari terakhir ini bertahan di bawah moving average 20 dan MA 20 nya ini udah ngarah ke bawah. Jadi lebih kurang enak lah. Kita cari yang lain dulu. SMGR setelah 3 hari kemarin berturut-turut akum histogramnya hijau, big player akumulasi, hari ini merah lagi. Harganya masih di range sideways 8900 10400. White ANC dulu aja ini si SMGR-nya. Pewon. Nah, Pewon ini kalau yang ingin beli saham-saham properti, tadi pilihannya selain CTRA ini Pewon. Yang pertama sih yang paling oke si Pewon, yang kedua CTRA. Pewon ini harganya rebound, akum histogramnya kelihatan ini dominan hijau beberapa 2 minggu terakhir ini. Big playernya rajin akumulasi dan harganya rebound, masih boleh dibeli sih bagi yang belum punya
Cut loss kalau turun di bawah 404 dan area resistennya masih di 480-an, 480 496. BBKP ya BBKP sih. Skip aja lah ya. LPPF skip lah. PTBA udah tadi, Boga tadi sudah di skip. Mark skip, cari skip. Inco. Nah Inco ini hari ini candlenya lower high lower low. Tapi meskipun distribusinya belum muncul distribusi yang signifikan, belum sampai merubah akum lainnya nih jadi bearish. Cuman ini setelah kemarin candlenya sempet break 3320, kemudian ditutupnya di bawah 3320, buntut atasnya panjang, hari ini bikin lower high lower low. Yang punya barang kalau besok turun ke bawah 3230, jualan dulu sih nggak apa-apa. Nanti siapa tahu malah bikin sideways di range 3110 3370, jadi bisa cari harga yang agak lebih bawah lagi buat buyback gitulah. Karena kalau kita lihat trennya sejak akhir Maret sampai sekarang bisa dibilang ini masih cenderung bullish. Gitulah si Inco. Jadi Inco besok dipantau-pantau. ASI sementara ini masih bisa di hold. Akumnya juga masih cenderung bullish. 2 hari ini akum histogram hijau, big playernya distribusi, tapi nggak membuat si akum lainnya jadi bearish, jadi merah di bawah hijau dan hijau di bawah biru. Ini masih posisinya merah masih di bawah hijau dan masih di atas hijau dan biru masih, dan candlenya masih inside bar pattern ya. Masih boleh di hold lah ini asinya. BJBR skip aja lah. Oh ini kalau misalnya ada yang punya barang ya, ini kan sempat naik ke atas 950 955 ya area resistennya kemarin. Kemudian ditutupnya malah di 920 dan hari ini candlenya inside bar pattern. Jadi besok kalau turun ke bawah 920, bagi yang punya BJBR bisa jualan. Sinyal jualnya kalau besok turun ke bawah 920. Kalau nggak turun ke bawah 920 di hold nggak apa-apa. Antam tadi udah ya. Ya udah lupa, bahas lagi aja. Antam hari ini candlenya membentuk inside bar pattern 2 hari. Akum histogramnya hijau, big player distribusi, cuman ya memang belum bikin si akum lainnya jadi nyungsep, jadi merah di bawah hijau dan hijaunya di bawah biru. Ini masih cenderung naik sih ya kalau dari selama bulan Juli ini. Tapi memang harga candlenya inside bar pattern. Jadi strateginya buat yang sudah punya barang, trailing stopnya masih tetap di bawah 685. Kalau turun ke bawah 685 jualan dulu nggak apa-apa. Tapi kalau justru malah naik ke atas 705 mau beli lagi boleh. Perkiraan area resisten berikutnya di sekitar 735 745. Terus CSRA kita skip, IRA skip, CSSMS skip, PTR. Oh hari ini breakout inside bar, yang punya barang masih boleh di hold. BMTR kita skip, MCAS ISAT tadi udah, DMMX udah di skip. Friends sudah, BNLI masih cenderung sideways, panjang banget ini sidewaysnya. Sideways di range 1250 1300, skip dulu aja lah ya. ACS tadi sudah, besok dipantau, siapa tahu berhasil naik ke atas 1685, belinya kalau naik ke atas 1685. Kalau nggak naik ke atas 1685 nggak usah beli dulu, nggak apa-apa. Terus TPIA masih di range sideways. BTPS juga masih di range sideways. Enough udah di skip. Doit hold dulu tadi sudah, GRM tadi juga sudah, PTPP sudah, TBIC juga sudah, buy break 1245, KF sudah di skip. WNTR tadi sudah belum ya? Bahas lagi deh. WNTR hari ini candlenya inside bar pattern, akum histogramnya 3 hari berturut-turut hijau. Artinya big player 3 hari ini dominan aksi akumulasi
Jadi strateginya untuk besok buy if break 20.500, cut loss kalau turun ke bawah 19.500, dan perkiraan area resistennya itu di sekitar 23.500, 23.850, dan itu ada ruang sekitar 15%. Ya mudah-mudahan nyampe ya. Dicatat itu si UNTR-nya. Kemudian MDK tadi udah di hold dulu, Bank Mandiri sudah, BBCA sudah, buy if break 31325. Oke, itulah beberapa saham yang besok bisa dipantau. Ada banyak sih ya. Akra, terus Demas, Ciputra, Pewon, PTBA, Inco besok dipantau yang mau jualan kalau turun ke bawah. Berapa tadi Inco? Lupa. Inco kalau besok turun ke bawah 3230 boleh jualan dulu. Antam, Aces juga, terus Tebik, UNTR, BBCA. Oke, itu dulu dari saya, dan kalian bisa kalau ingin pakai data akum, bagi yang ingin pakai data akum, bisa, caranya gampang banget, bisa hubungi kontak person yang ada di deskripsi. Kemudian kalian juga bisa pakai QT Chart Bot. Mana bot? Nah ini QT Chart Bot. Caranya cari aja di Telegram Messenger @QT Chart Bot, terus masuk ketik /help biar tahu apa aja yang bisa dilakukan dan bisa kalian request di QT Chart Bot. Kemudian yang pingin coba-coba dulu ya, ini ada gratis 7 hari, kalian bisa coba selama 7 hari, dan kalau ingin lanjut tinggal subscribe, gampang. Dan selanjutnya kalian juga bisa join lah ya di room support kami, username-nya @akumulasi_bandar. Search aja di Telegram Messenger, ini roomnya free. Di sana kalian bisa nanya-nanya tentang akum, tentang QT Chart Bot, terus diskusi saham, ngobrol-ngobrol juga bisa. Oke lah, itu dulu dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya, dan bye-bye.